Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falan Mauli. Saya dari kelompok 7 dan ada dua teman saya yang bernama Eka dan Lutfi. Di sini saya bergiliran yang pertama untuk mempresentasikan sebuah tugas yang diberikan kepada kelompok saya. Langsung saja saya masuk ke materi pertama. Bisnis 2030. Mana yang penting di zaman milenial ini, bisnis offline atau bisnis online? Offline adalah bisnis konvensional, di mana penjual bertemu pembeli langsung, di mana produk masih dipegang, dicoba, dites sebelum dibeli, atau bisnis online yang semuanya dilakukan lewat udara. Nah, di sini saya bisa mendefinisikan sedikitnya. Jika kita menggunakan bisnis offline, maka di situ akan kita lakukan pembelian dengan berinteraksi secara langsung. Kita tidak memesan dari handphone genggam, akan tetapi kita melihat barangnya langsung dan kita bisa menilai barang itu layak untuk dibawa atau tidak. Nah, next. Orang tradisional seperti saya masih belum bisa move on karena bisnis setahu saya tidak semuanya bisa online. Misalnya bisnis pertambangan, manufaktur, pabrik produsen makanan, industri, obat-obatan secara jualan masih bisa online, tetapi artificial intelligence yang mengerjakan di pabrik otomatis saat ini memang belum online dan digital dengan cepat. Nah, dari paragraf ini bahwa di sini dia menyatakannya bahwa tidak semua bisnis itu bisa dilakukan dengan secara online atau diperjualbelikan secara online, seperti manufaktur, pabrik produksi makanan, industri. Nah, di situ kita bisa melihatnya apakah ini bisa atau tidak untuk dilakukan secara online. Ya, mungkin kita bisa menggunakannya secara online hanya sebatas petunjuk arah ke pabrik misalkan, dan kita tidak bisa menjualnya dengan online atau dengan cara lain. Next. Saya tidak tahu itu kapan. Yang mengejutkan, ternyata tahun 2030 semua manufaktur, pabrik, industri dikerjakan robot, termasuk pertanian dan perikanan. Dunia manufaktur tadi yang kalau di Indonesia kaum buruh itu ada sekitar 30 juta manusia mendadak tidak dipakai. Apa yang terjadi di tahun 2030 tersebut dengan perilaku manusia? Indonesia yang diperkirakan penduduknya 320 juta jiwa, di mana buruhnya mencapai 50 juta, tidak ada pekerjaan. Bukan nanti kita permasalahannya, tetapi sekarang sebaiknya bagaimana. Nah, kesimpulannya dari paragraf terakhir ini, bagaimana nanti kita akan menempuh hidup selanjutnya, sementara telah banyak pengangguran yang merajalela di Indonesia ini tentunya. Nah, maka oleh karena itu alangkah baiknya kita membuat sebuah bisnis atau sebuah perencanaan yang bersifat tidak merugikan orang lain atau beruntung pada kita dan beruntung juga kepada orang lain, yaitu dengan menggunakan bisnis-bisnis yang telah ditentukan kita masing-masing secara adil agar rakyat Indonesia makmur. Oke, kita lanjutkan masalah lainnya lagi yang akan terjadi dan pasti terjadi karena saat ini sudah mulai dirasakan. Ada 10 bisnis yang akan musnah. Seperti halnya musnahnya bisnis penerangan lilin dan industri penangkapan ikan paus ketika lampu di listrik hadir. Perangko dan dunia surat menyurat hampir musnah dengan adanya email dan chat di smartphone. Sabun batangan akan berkurang hingga 50% pemakaiannya dalam 10 tahun ke depan.
Golf olahraga ditinggalkan anak zaman now, di mana 50% lapangan golf berubah fungsi karena tidak ada lagi yang bermain golf. Viewer golf di TV nasional saat ini di akhir tahun 2018 hanya tinggal 25% dibanding masa jaya golf di tahun 2010. Industri mainan anak sudah turun 30% dalam 5 tahun terakhir, dan tahun 2030 akan tinggal 30% dibanding kejayaan dunia mainan anak-anak di tahun 2000, di mana mainan akan jadi gadget games, bukan fisik seperti boneka dan lain sebagainya. Nah, motorcycle atau kendaraan roda 2 ini akan turun kegunaannya, bukan sebagai transportasi lagi, tetapi hanya sebagai gaya lifestyle saja. Industri kendaraan motor roda 2 di semua negara maju, Jepang, Korea, Eropa, dan Amerika Utara turun 3 tahun terakhir 10% rata-rata per tahun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa public transportation dan sharing care Uber, Grab, dan lain-lain akan menjadi solusi berkendara di tahun 2030, di mana generasi milenial berkuasa karena sudah memiliki uang. Mereka bukan pembeli motor, namun mereka nyaman pakai Uber dan Grab. Apalagi tebak kira-kira yang bisnis yang akan mati di tahun 2030? Jawabannya home cooking. Di rumah anak-anak milenial tidak bisa masak. Industri perdapuran kitchen akan terpukul telak. Mereka anak-anak yang praktis eat out. Karena itu, periode 2020 ke depan disebut masa periode culinary renaissance. Masa kejayaannya dunia resto, bistro, kafe, warung, dan lain sejenisnya. Pertumbuhan dalam 3 tahun terakhir di seluruh dunia mencapai 50%. Kita batasi diskusi kali ini dengan industri yang akan terpukul di tahun 2030 adalah properti. Mereka, kaum milenial, memilih menyewa tempat tinggal mereka dan berpindah-pindah. Jadi, dengan adanya beberapa informasi tadi, apa yang sebaiknya kita lakukan, peluangnya di mana, strateginya bagaimana? Yuk diskusi bersama-sama dengan topik tadi. Bebas tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.